Piye perasaannya? Perasaannya dicokot ki piye? Enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Ora apa. Oke, udah mati ya ularnya ya? Udah mati. Buat contoh berapa orang yang bisa tuh kenapa? Terus ularnya anteng sakit. Cuy, selamat datang kembali di channel ini. Nah ini saya mampir tadi habis beli bendera ya. Ini mampir di Semapram dan di Semapram ini ada kegiatan yaitu kemah. Kegiatan kemah apa ya? Tamu ambalan. Nah ya tamu ambalan. Nah ya tamu ambalan ini mau upacara kali ya. Iki arep upacara, Kak? Oh isoma. Oh ya. Oke, let's go. Kita lihat dulu ya. Nah, tuh. Oh, materi ular. Tuh. Habis ini masih ada materi ular, Dik. Ulari apa? Nanti edukasi tentang bahaya ular atau cara mengetahui. Oh, tak kira materi ular kok ularnya nyokot ngono kae. Oke cuy, nah ini yang kemah. Nah ini yang kemah nih cuy. Nah, tuh. Siap gerak, siap duduk. Tuh, Silakan itu. duduk. Dari sekarang silakan langsung ke musola sholat. Nanti langsung gabung ke sini, nggak bersepatu nggak apa-apa. Orang gue topi apa-apa. Oke cuy, nah ini pada selfie. Ya. Iya, tambahin masuk tengah. Iya, ayo terus. Tambahin lagi. Ayo tambah terus. Gagal. Oke. Tidak bersepatu tidak apa-apa. Nah ini. Tidak pakai topi apa-apa. Pada aduh cuy. Nah, ini pada action dan seleb-seleb kita. Seleb-seleb kita. Iya ini. Nah ini. Nanti itu jenis dari sekarang. Iya, nah ini. Ini kabeh. Baca soalnya. Nah, oke. Ini dalam kegiatan acara tamu ambalan. Nah, TA ya, tamu ambalan nih, Semapram nih. Nah, nih. Ada dong ini, geng. Apa itu? Apa itu? Soal matematika. Mau pakai shelter gini? Ora. Ora kan bagus kok. Langsung bagus kok. Oh, langsung ya. Oh, iya, mati capek lagi. Siapa suruh mendekat ya? Siapa suruh mendekat ya? Oke cuy, ini selebnya Semapram ini juga ini cie. Oke Pak, siap gerak Pak. Kok ada yang bule ya? Ini bule atau apa ini? Lah? Oke, ini ada juga cie. Nah ini ada juga cie. Pusing nggak? Aku yang mijitin cie. Pusingnya jumlah pusing pakai utang. Aduh, repot aku. Itu yang di tenda itu ngapain mas? Kayaknya mas banter ya speaker ini. Oke cuy, ini sudah apa ini? Sudah berjajar ya. Ini sudah berjajar pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu. Iya, ini dia cuy. Kita akan menzoom satu persatu. Pertama-tama dari pojok sana dulu cuy. Dari pojok sendiri. Nah ini dari pojok. Kemudian jalan sedikit demi sedikit. Nah ini sedikit demi sedikit kita geser. Oh maju. Oh maju. Nah oke. Kita lanjut. Nah kita zoomiati juga ini. Ini anaknya siapa ya? Ayo yang baru datang segera. Kecil sendiri satu regu ya? Oke. Biasanya gitu. Nah ini. Oh reti toh. Ternyata reti nak tapi dia cuy. Oke tuh. Hadap kanan gerak.
Maju jalan. Aku nyeting anu manual. Jangan lupa Manual itu. kok enggak segini. Di Manual. break. Balik kanan, break. Oke, nah ini sekarang nih. Untuk semuanya seluruh putra siap, break. Tiap-tiap banjar yang ada ke saya. Mencah depan, break. Maju mas, tiap-tiap banjar maju. Nah, luruskan. Kasih nama enggak? Segera. Balanya udah. Sudah saya beri kebebasan loh ya orang sepatunan apa-apa. Segera. Naik meneh. Iya, makasih. Lur. Langsung lagi udah dapat beri mantap aja. Ya ini segera wis baris ini udah dibanjar. Rasa bila nonton ini udah dibanjar. Ikuti depan cepat ikuti. Nah gitu aja. Kowe mau set lho? Aku pengen melu-melu. Aku pengen melu-melu. Sampai ini sampai ini ya. Siap, gerak, balik kanan, gerak, Bocah lagi. maju, jalan. Mau ikut dikotok lagi. Berhenti, gerak, balik kanan, gerak. Tiap-tiap banjar, lencang depan, gerak. Ya luruskan satu lengan penuh. Ayo segera gabung, bikin banjar baru mas, ke sebelah kiri. Orang sauyulilan nemburi. Bikin banjar baru di sebelah kiri. Langsung, satu lengan penuh. Gerak. 3 langkah ke kiri jalan. Hei, Bersama. Sini. hadap kiri, gerak. Oke, ini posisinya lagi di lapangan Semapram di dalam. Ini ada fotografer. Fotografer itu temannya Baper bukan ya? Bukan. Oh bukan, dah temennya. Temennya? Terus materi sore ini. Ayo putra yang bergerak Temennya segera. temen cuy. Ini mau pasang. Ngetok-ngetok gitu. Enggak tahu. Ini mau gitu apa itu? Gerak. 2 langkah ke belakang jalan. Oke, ini mau acara apa gimana? Siap, gerak, tiap banjar lencang depan, Materi gerak. ular. Gerak. Oh, oke. Tuh, banjar Kita yang lihat di sini. materi ular ya. Siap, gerak. Let's go masih di 4 langkah ke Semapram. kiri jalan. Oke. Oh, pengen. Oke, nah ini kok gue thumbnail ya? Iya, nah gue thumbnail seneng banget ya cuy. Oke. Jangan lali subscribe, like, comment, and share Gubras TV. Let's go. Siap, banjar paling kiri langsung, lencang kanan, lencang depan. Oke cuy, iki lor dhewe mburi dhewe. Nah, iki tanggoku cuy. Tanggoku mosok nang pojokan dhewe iki. Aduh, ora gelem ngarepe piye no. Putra, 1 langkah ke kanan jalan. Berapa ya saya? Semuanya siap, gerak. Tiap banjar lencang depan, gerak. Iki ngarang gue kowe Rai. Stop. Ayo yang berdata langsung gabung. Merem. Turu. Tapi kok beler ora Balik tuh. ke putra lagi. Beler iki kowe koyo wong Gerak, melayang. gerak. Oh, Semuanya siap, gerak. Siap, duduk. Silakan duduk. Tanpa suara, biar segera materinya bisa disampaikan. Waktunya tidak terbuang lama. Baik, untuk materi sore ini adik-adik adalah ada materi dari teman-temannya Pak Guru. Nanti akan disampaikan sedikit materi. Nanti materi apanya silahkan diperhatikan. Monggo kepada Ada Pak Adi. Pak Adi dan kawan-kawan dipersilakan. Bisa maju sekitar 5 langkah ke depan semuanya. Ini dilewati nanti ya, dilewati kalian. Oke, maju 5 langkah ke depan, jalan. Stop.
Oke, agak diperkecil lagi jarak merapat. Wih, rampung acaranya mau cabut. Udah. Jadi cabut. Tahu ngerti. Oke, sudah. Oleh, mah dibenerke oleh. Yang ini biasa. Cuma yang cowok geser. Ojo jadi pindah. Apa jane ning ora. Ya ora dikon ae. Ya tekon tas kok. Pakai nanya. Sudah. Silakan duduk kembali. Oke, untuk sore hari ini kita Karena tapi saya gerda itu tidak bagus. pengalaman ya, saya punya sedikit pengalaman tentang ular. Jadi silahkan bertanya kalau ada yang ingin ditanyakan, ya. Jelas ya. Nanti kita akan coba juga ya, karena orang biasanya takut kalau digigit itu pasti akan meninggal. Ya, biasanya kejang-kejang ya. Nanti kita coba gigit satu-satu ya, coba ya. Oke. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu tentang ular ya, sudah tahu ya ular. Apa aja yang kita tahu tentang ular? Apa aja ular? Berbisa, terus apa lagi? Apa lagi? Perungkal. Ya, adalah bersih, lidahnya bercabang, tidak punya kaki, ya, berbisa, punya bisa. Itu adalah bentuk pertahanan dari ular. Lilit. Nah, yang Apa kuy? di Indonesia ini ada Mana lo? Positif, Mas. Tak kira menusuk. yang belum terdeteksi juga ada 400 ya, tapi yang berbisa cuma sekitar 30 ekor 30 jenis ini 30 jenis ini mempunyai bisa tinggi dan menengah ya. Jadi kalau dibilang ular itu yang berarti yang lain tidak ada bisanya, tetap ada bisanya tapi tidak mematikan yang sisanya dari 30 jenis tadi ya. Kalau digigit gimana nanti ya? Kalau tangan kalian pas kotor akan terjadi yang namanya infeksi ya. Tuh, mematikan tidak? Ya tidak. Kalau cuma infeksi bahkan terjadi luka, kemudian pembusukan. Berapa kali mata ya? Badannya demam, bengkak tuh. Tapi apakah yang tidak ada bisanya itu tidak bisa membuat mati? Bisa juga. Karena apa? Coba. Satu, melilit itu benar, melilit ya. Jenis ular yang namanya piton, ular sawah, ular sanca itu sama. Dia membunuh mangsanya dengan melilit ya, dengan melilit. Kemudian kalau tidak tahu jenis ular, kita digigit ular yang tidak berbisa pun akan ketakutan dan deg-degan istilahnya gitu ya. Bisa gagal jantung ya itu. Jadi kalau dibilang ular berbisa itu kalau menggigit tidak mematikan, salah ya. Kalau nanti teman-teman sudah tahu jenis-jenis ular yang tidak berbisa akan lebih tenang ya. Apalagi kalau tahu setelah digigit cuma seperti ini loh ya. Makanya nanti dicoba ya.
Oke. Sebelum saya lanjutkan, perkenalkan nama saya Lukas, ya. Dan ini teman saya Mas Nanang Tempe namanya. Iya. Oke, saya teruskan. Jadi habitat ular itu ada 4, ya. Pohon, air, tanah, gurun. Ya, gurun itu sebenarnya termasuk darat atau tanah, ya, sama aja. Tapi itu dipisah karena jenisnya cuma endemik di daerah gurun saja. Ya. Apakah ular yang di atas pohon itu, tempat habitatnya di atas pohon, apakah tidak turun? Pasti dia akan turun untuk ya, karena hewan itu pasti akan makan dan minum. Apakah yang di darat tidak akan naik ke pohon? Pasti akan naik ke pohon untuk mengejar mangsanya. Kemudian ada lagi, kalau yang di gurun kan jarang ada pohon, ya. Nah, jadi dia hidupnya cuma di dalam pasir. Biasanya mereka akan sembunyi di dalam pasir, ya. Baru kalau ada mangsa mereka keluar. Nah, kalau yang di laut ada nggak? Namanya apa? Ular apa? Ular laut, ya. Ular laut itu bentuknya kalau ada yang tahu seperti ular weling, ya, belang-belang badannya. Ya. Bisanya gede nggak itu? Gede. Itu bisanya 10 kali ular kobra. Ya, ular laut. Apakah ular laut ini kalau kita misalnya menyelam atau di laut akan menggigit kita? Tidak akan menggigit, ya. Tidak akan menggigit. Tapi ketika dia di darat, kita pegang, dia akan langsung menyerang. Jadi kalau di air laut, walaupun kita pukul-pukul ini kepalanya, dia tidak akan menggigit. Itu keanehan dari ular laut. Tapi untuk bisanya jangan main-main, ya. Yang digigit ular laut harus langsung dipotong. Nah, ya. Tangan, bisa digigit tangan sini. Ya. Gak mungkin gak di leher, ya. Biasanya yang terkena patukan atau gigitan itu biasanya nelayan, ya, karena tersangkut di jala. Ya, jelas, ya. Nah, kemudian untuk kapan ular itu mencari mangsa dan berkeliaran, ya. Jadi ada yang namanya nokturnal dan diurnal, ya. Nokturnal berarti apa dia? Siklusnya apa? Malam hari, dia akan keluar malam hari. Kemudian yang diurnal kebalikannya, dia keluar di siang hari, ya. Makanya berhati-hati, apalagi teman-teman pramuka ini kalau berjalan di malam hari, ya, harus membawa yang namanya senter pertama. Kemudian penerangan untuk senter kedua adalah tongkat. Kayu. Untuk apa kayu? Ya, untuk semak-semak, ya. Untuk semak-semak, kalau kita lewat di rumput atau semak-semak harus kita pakai tongkat untuk lewat, ya. Karena untuk ular yang berbisa, ya, dia tidak akan pergi dari tempatnya, ya. Jadi kalau kita lewat jarak yang namanya 1 jengkal pun dia tidak akan pernah pergi. Dia akan tetap di situ, ya. Menggigit enggak kira-kira kalau 1 jengkal? 1 jengkal? Tidak, dia tidak akan pernah menggigit. Dia akan menggigit ketika terancam terinjak. Makanya kalau kita membawa yang namanya tongkat, ya, dia kesenggol pasti dia akan bergerak pergi. Tapi kalau tidak, ketika kita injak, dia akan langsung menggigit atau mematuk. Ya, itu pentingnya kenapa pramuka harus membawa tongkat. Nah, itu sudah diajarkan dari dulu. Ada yang mau tanya dulu? Oh, ada yang keluar nanti, ya. Kemudian untuk ciri-ciri ular yang berbisa dan tidak berbisa,
Ya, ciri-cirinya. Yang paling gampang. Tadi sudah saya sebutkan satu, ular yang berbisa tadi kalau kita lewat gimana? Dia akan diam di tempatnya, tidak bergerak, ya. Itu pertama ciri ular berbisa. Kalau yang tidak berbisa, kita lewat, ya, jarak sekitar 3 meter, dia langsung lari. Atau dari jauh, ketika dia sudah bisa mencium, ya, mencium ada makhluk lain misalnya atau hewan lain, dia pasti akan lari, ya. Kedua, ketika kita pegang, ya, kalau ular yang tidak berbisa, dia akan langsung mengeluarkan yang namanya kotoran. Nah, istilahnya gitu, ya. Innalillahi. Soalnya di sampingnya tuh ada ular. Yang disalahkan ular maksudnya. Ya. Siapa tahu peliharaanmu tidak kamu kasih makan, ya. Karena ada ular terus ularnya, ya. Oke. Memang kadang-kadang ular, ya, itu peliharaannya besar apa kecil? Besar. Peliharaannya apa? Oh, anjing sudah besar, ya. Ya, kadang-kadang memang ular biasanya kalau jenis seperti welang dan weling, dia mencari tempat yang lembab atau hangat, ya, untuk bersembunyi. Karena satu lagi, jenis ular dan weling itu paling suka dengan yang namanya sumber panas. Jadi hati-hati kalau teman-teman menghidupkan api, apalagi di dekat yang namanya pinggiran sungai, ya, harus berhati-hati. Ya kalau di sini nggak apa-apa, api unggun nggak apa-apa, ya, tapi kalau saat harus berkemah kemudian di pinggiran sungai harus berhati-hati, ya. Itu biasanya memang dia mencari tempat yang hangat, mungkin di dekat kandang doginya hangat, ya. Kemudian di situ karena doginya terganggu, kemudian biasanya paling peka itu adalah hewan piaraan. Kucing dan anjing itu paling peka kalau dengan ular. Dia akan melawan, kalau ada ular pasti akan disuruh pergi. Nah, mungkin digigit oleh ular itu, ya. Apa? Iya, apa? Sangulan lagi mari. Nek obah kok dicokot. Aku tahu Ular kalau digigit kucing mati biasanya. Tergantung, ya, misalnya ularnya yang harus memang benar. perang karo ular gitu. Salah topan ketemu atau meet and greet. Oh. Mau tanya lagi? Tidak ada. Sebelah sini ada yang mau tanya? Tidak ada. Oke. Akan melakukan penanganan ular, tapi dengan alat, ya, dengan alat. Kenapa? Iya, karena tadi kalau yang mengeluarkan kotoran berarti tidak Gigit. tidak berbisa. Oh, tidak berbisa. Oke, teman-teman, oke, bisa duduk lagi, kemudian tenang lagi, bisa? Oke, silakan duduk. Lagi kontenku tuh bikin tegang no cah kontenku. Oke, ya. Oke. Enggak. Besok lagi, ya. Kalau teman-teman Oh, iya. lihat
ular itu sudah mendekat, jangan membuat gerakan seperti tadi ya. Ya, kalau sudah Oh, ngatus ta Mas ulone. dekat kaki, Oh. Dikenal aku. kalau kita membuat gerakan yang mendadak seperti itu, ya, ular juga akan kaget, pasti dia akan menyerang. Ya, jadi usahakan ya, kalau teman-teman sudah tahu kalau ada ular, tetap tenang, ya. Jangan buat gerakan mendadak, ya. Oke, nanti kita coba. Teman-teman harus tetap duduk, ular akan saya lepaskan. Ya. Geger lagi. Ya. Oke. Geger lagi. Putra tetap tenang. Serahkan urusan pada ahlinya. Terus dia menang baik. Ya. Saya berada di sini ya. Saya duduk di sini. Apakah dia akan menyerang? Menyerang enggak? Enggak. Menyerang? Tidak. Sebuah pembuktian ya, sebuah pembuktian. Nih, dekat seperti ini ya. Tidak menyerang? Lah, maju dong tidak lah. Oke, sekarang jangan bergerak. Iya. Jangan bergerak. Aduh, kecakot. Ularnya kecakot, ularku kecakot. Diam aja, diam. Ayo sini beleng mau. Diam, jangan pegang, diam aja, diam. Menang wae. Iya. Menang wae. Ora. Oke. Halo. Oke, sudah dibuktikan ya. Ular ini tidak menggigit, ketika kita tenang tidak menggigit, ya. Jelas, sudah dibuktikan. Ayo Putra, jaga posisivitas. Ayo tenang Putra. Oke. Oke, semuanya tetap tenang ya, tetap tenang. Nggak usah tenang. Kita jelasin dulu. Ayo Putra. Oke, saya minta perhatiannya teman-teman. Oke, satu hal yang perlu diketahui tadi sudah disampaikan oleh Kak Lukas juga, ketika ular itu kenapa sih kalau ketemu manusia kok gigit itu ternyata salah. Manusia ketika menginjak atau salah memegangnya, ular baru akan menggigit karena satu dia merasa sakit, kalau tidak dia juga tidak akan pernah menggigit. Kecuali kalau kobra sekarang dilihat masih mengangkat kepalanya ya. Kakak. Yang menyerang itu adalah Sing kidul sama saya lho. Sing kidul kan lho. Pertahanan. Lho kan lho. Iya. Lawannya. Oke. Nah, terus kalau injak atau salah Untung memegangnya kan pasti orangnya. kegigit. Kegigitnya gimana? Biasanya injak. Oke ya, kegigit ya. Karena ularnya Sakit. sakit sekali lagi. Coba. Untungnya ompong nih. Kita Mer. Oke, yang bilang ompong silakan mangkuk di depan. Ya. Informasinya coba seperti ini, ularnya ompong. Ayo sing wani yo. Ularnya ompong. Kasihan nanti kalau ularnya dihabisin giginya, dia mau makan apa? Satunya alat ular untuk makan, untuk membantu pencernakannya adalah gigi. Kenapa ular tidak diciptakan yang namanya tangan? Oke, bila saya ini terinjak atau kalau kita sengaja lewat pun, kalau
kita tidak menginjak atau tidak menyakiti tubuhnya, dia juga tidak akan menggigit. Dan pada dasarnya ular tidak mau kontak langsung dengan yang namanya manusia. Banyak yang mengatakan ular adalah musuh manusia, tapi sekarang kebalik. Musuh ular adalah Pak, awas Pak, tamunya teko Pak. Tamunya teko Pak. Ular pasti langkah pertama yang dilakukan adalah yang kedua dipukuli, ya kan, sampai mati. Padahal penting juga ular diciptakan di sini adalah satu, mengendalikan populasi hama tikus untuk daerah-daerah yang banyak di situ pertanian. Makanya kenapa sih di daerah banyak pertanian disebut banyak malah justru dilepas ular untuk mengantisipasi hama tikus. Terus kalau sekarang pernah nggak banyak pikiran teman-teman mau nangkap ular? Alhamdulillah. Emang jangan sampai kita menangkap yang namanya ular, kecuali satu, kita punya keperluan akan ular tersebut. Keperluannya apa kira-kira nek dulu? Menangkap tikus berarti ngopain ular ya? Orang nangkap ular, oke, satu. Kalau dalam dunia kepecinta alaman, apalagi teman-teman pramuka ini yang banyak berkegiatan, nantinya berkegiatan di luar ruangan atau berkegiatan di outdoor, otomatis ketemu dengan yang namanya mengelotot, hewan buas, ada juga ular. Dan ternyata yang paling banyak ditakutin adalah ular. Sekarang saya mau tanya, teman-teman yang cowok jangan ngobrol dulu di sini ya. Jangan ngobrol di sini, harganya ada di depan. Teman-teman, semisal teman-teman berkegiatan di luar ruangan atau di outdoor tadi, ketika ketemu ular, langkah pertama yang harus dilakukan apa, Sabri? Satu. Oke, nomor satu, jangan panik. Kenapa panik? Karena ketemu ular. Nah, kalau Melayu nanti ngerti. Kalau sama-sama panik, sama-sama lari. Ya kalau larinya ke arah utara dan selatan, kalau larinya bareng ke arah utara semua. Nah, oyak-oyakan malah bingung, padahal pada ini. Oke ya. Yang kedua, kalau kita tidak punya keperluan untuk yang namanya ular, didiamkan saja. Semisal masuk rumah, langkah pertama yang teman-teman lakukan apa ini? Teriak terus kan Mbak, teman-teman teriak terus. Yang lainnya melayu. Lari nggak apa-apa, nek lari omahmu kancingan kabeh dengan main di. Lepas jendel. Oke, apa kira-kira yang langkah pertama yang kira-kira ular masuk rumah? Ambil sapu dibunuh. Garam. Raiso garam. Masako. Apalagi kira-kira? Kapulaga. Oke, sip. Dari sini ketika ular masuk rumah, langkah pertama yang harus dilakukan apa, Mas? Panggil domba. Ya, wes mudah iki apa nih? Ambil kayu, bong-bong terus iki nih. Masak. Pateni. Ya, pateni. Terus apa? Uyah, kalau garam. Uyah. Ularnya tetap lewatnya loh, Jas. Ambil buka lagi. Oke, kedua. Iyain aja. Apa? Di plaster matanya. Oh ya, kamu lagi Terus sempat plaster sih masuk. dibiarin. Oke, bangun domba, garam, di plaster matanya, pateni. Pintar beras. Oke, ambil domba jelas sekarang mulai ya. Terus yang kedua garam. Tadi ada pertanyaan, ambil garam. Ya kan ya Pak ya, ambil garam. Kalau ambil garam fungsinya buat apa Mbak? Padahal Biar satu biar panas itu loh. Biar asin. Itu apa ya ini? Ini apa sih? Nah, ya kembali lagi. Kembali lagi udah nggak apa-apa.
Enggak gitu. Sudah perhatikan materinya. Ada lipan tadi, ada lipan lewat. Lipan kan ternyata hewan juga seperti itu. Kalau itu nggak keinjek atau nggak kegencet dengan tangan pasti juga nggak gigit juga. Pasti dia cuma numpang lewat doang. Cuma teman-teman yang panik. Oke, dah stabil ya kondisional ya. Dah ya, oke ya, sip. Ya kita lanjut materinya tadi yang namanya garam. Garam kira-kira buat apa tadi? Satu, biar panas. Panasnya garam itu seperti apa, Mbak? Panasnya garam? Kayak sariawan di garam. Ya. Panas itu. Perih. Perih ngono. Kayak roti daerah dia nih. Perih ketika luka itu dikasih garam pasti perih. Oke, terus kalau orang dulu sering bilang ketika ular itu satu tempat itu dikelilingi oleh yang namanya garam, tidak akan keluar mendekat, begitu ya? Benar tidak? Tidak. Salah. Pada dasarnya ular tidak takut garam. Ular tidak takut garam. Yang takut garam adalah hewan yang berlendir. Yang berlendir, bukan ular. Hewan yang berlendir. Satu contoh lintah. Nah, itu baru menghindarkan dari yang namanya hewan tersebut. Tapi untuk ular tidak takut. Mau dia lompatin, mau dia nggak bakal takut ular ya. Terus yang kedua, langkah selanjutnya kira-kira apa? Satu, dibunuh. Oke, buat teman-teman nggak apa-apa. Terus kalau saya bunuh ular di rumah gimana ya? Padahal kan katanya ular membantu petani untuk mengendalikan hama. Tapi kenapa harus dibunuh? Satu, kenapa harus dibunuh? Karena satu, kita tidak tahu cara mengatasi. Dan yang kedua, mengurangi resiko. Ketika kita nggak tahu ular itu bisa atau tidak, kita terlanjur panik. Apalagi kalau ketemu wong omah liyane malah tambah bengok-bengok. Mateni rawuh terus dibuang, selesai. Terus teman-teman tahu nggak kenapa alasannya ular kok masuk rumah? Cari makan. Oke. Yang pertama, satu, karena hilangnya habitat. Yang kedua, mengejar mangsa, Mbak, mengejar cita-cita ini. Ular ngejarin aja lah. Satu, hilangnya habitat. Yang kedua, mengejar mangsa. Yang ketiga, Pak, ularnya mengejar cita-cita. Mau sekolah. Iya. Tapi ada satu lagi. Iya. Oke, cara menyembelih ular yang benar ketika kita punya keperluan. Keperluannya kalau kita berkegiatan di outdoor atau ilmu survival itu bertahan hidup artinya. Survival itu bertahan hidup. Kalau di bertahan hidup, ular itu akan dijadikan sumber makanan. Terus emang ular bisa dikonsumsi? Bisa. Gosek lari cari sawung di survival bertahan hidup kok rica-rica. Terus ada kemangi barang itu. Nanti dulu sate, oke. Dari hidup satu untuk bahan makanan. Terus kalau ular yang beracun, apakah bisa dikonsumsi? Tidaknya alasannya beracun. Padahal ular yang beracun atau yang tidak, atau yang berbisa rendah maupun yang berbisa setengah, semuanya bisa dikonsumsi. Tergantung caranya nanti mengkonsumsi. Caranya mengkonsumsi gimana kalau ular berbisa kira-kira? Kalau ular tidak berbisa jelas tidak ada bisanya dan bisa langsung dikonsumsi. Kalau ular yang berbisa, kepalanya dibuang, dihilangin bisanya, dipilih. Kepalanya dipisah, dibuang. Oke, teman-teman semua, bisa ular atau racun ular itu terletak di belakang tengkorak mata ular. Di belakang tengkorak mata ular itu untuk ular yang berbisa. Namanya adalah kantong bisa. Jadi ketika teman-teman mau mengonsumsi ular yang berbisa, bisa nggak? Satu, jelas jawabannya bisa. Asal
Yang perlu diketahui, ketika membunuhnya jangan pernah dipukul di area kepala, karena takutnya nanti kantong bisanya pecah dan malah menyebar ke seluruh. Berarti cara amannya dipotong bagian di leher kabeh loh. Rantai gulu sekitar 3-5 cm baru dipotong. Kalau amannya seginilah dari kepala, 3 ruas jari dipotong dan jangan pernah dipukul. Nanti kalau dipukul kantong bisanya pecah dan justru akan menyebar. Setelah itu semua dagingnya bisa dikonsumsi. Oke, terus cara handlingnya yang benar kira-kira piye Mas Lukas? Satu, Mas Lukas sudah menggunakan yang namanya kayu di situ. Kayu di sini diambil karena satu, media kayu banyak di kanan kiri kita, lingkungan kita banyak yang namanya pepohonan, banyak kayu yang bisa dimanfaatkan. Intinya harus pakai pengaman, tidak boleh yang namanya free handling atau kita langsung pegang secara bebas. Cari batang kayu yang jangan terlalu pendek tapi juga jangan terlalu panjang. Fungsinya untuk menahan ke kepala, mengamankan kepalanya supaya tidak tergigit. Paham ya? Coba diulangi Mas Lukas, ada yang belum Mas Lukas? Ora. Calke wae. Oke, cari kayu yang ujungnya setidaknya ada cabangnya. Cabangnya juga tapi tidak terlalu panjang, karena kalau dia terlalu panjang justru malah nggak kena kepalanya, kan gitu. Oke, paham ya? Ketika kayunya itu sebagai alat untuk menahan kepala. Oke, perhatikan baik-baik teman-teman. Oke, itu cara handling yang benar. Satu, harus menggunakan alat media. Satu, harus menggunakan media atau alat. Maksudnya adalah untuk meminimalisir gigitan ular tersebut. Oke teman-teman, ada yang mau nyoba dari sana dulu? Ada satu orang yang mau nyoba pakai handling, pakai menggunakan alat. Yuk, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya kasih bos dulu buat temennya yang maju yuk. Ayo Ji. Oke, terima kasih. Ada yang mau coba lagi teman-teman? Ada yang mau coba lagi? Enggak apa-apa, apa ya? Apa? Saya yakin aman. Salah satu-satu ya, satu-satu ya. Satu-satu mungkin. Pelan-pelan, pelan-pelan ya. Oh, kowe nek mesti nek gigimu kok ora panik kowe to. Bayar nih. Nanti dikecup sih. Ularnya dicium dulu. Aduh.
Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Ternyata gampang ya. Rifana sama ya. Oh, dorang data ya karena kalian sudah perhatikan makanya mungkin pertama. Stop. Panik le. Karena kalian menerima informasinya ini setengah-setengah. Kalau emang besok sudah profesional dan tahu ini tidak bisa, tinggal dikirim aja, putar-putar. Ya. Ayo Pak Guru. Oke. Piye perasaannya? Perasaannya dicokot kenapa piye? Enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Kenapa? Oke, udah mati ya ularnya ya? Udah mati. Buat contoh berapa orang yang bisa tuh kenapa? Terus ularnya anteng, sakit ularnya kepalanya ya. Karena satu kita masih punya rasa. Karena kita masih punya rasa takut. Ketika rasa takut itu masih ada, makanya ketika kita handling juga timbul rasa panik tahu. panik. Terus untungnya orang berbisa tahu ya. Kepalanya pun saking Tadi buat yang kencengnya, malah tuh berapa untungnya itu. Tapi nggak awas. Ini jadian ra. Memang seperti itu khusus untuk ular yang tidak berbisa ataupun berbisa pun seperti itu, Ini. kecuali sudah ada pelatihan terlebih dahulu khusus untuk ular yang berbisa. Kalau emang tidak Ini makan piye? Langsung dianu ular apa yang berbisa ya nunggu sih? seperti itu aja. Yang penting jangan pernah free handling. Oke ya, terus yang kedua sebelum ketika menggigit ular tidak pergi. Itu salah satu identifikasi untuk ular yang berbisa. Nanti ada pengacuan. Untuk ular yang tidak berbisa, satu warna tidak mencolok, yang kedua gerakannya cepat. Gerakannya cepat, oke ya, dan kepalanya berbentuk oval atau bulat telur, pengecualian untuk ular kobra, karena ular kobra berbisa tapi tidak berkepala segitiga, tapi kepalanya oval. Oke, sampai saat ini ada pertanyaan dari teman-teman? Nanti dulu, nggak usah ada grupnya nanti ya, satunya nanti. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman? Nggak ada? Ini nanti semua handling ya? Nah, oke, kita ganti ular karena ularnya udah mati. ganti ular yang lebih besar. Ayo siapa ganti ya nyekal. Bayu nih. Nah, apa kok Yo, jeradal kabeh, siap-siap jeradal. Iya. Iya. Nggak usah pergi, nggak usah lari. Oke, tapi ya nggak usah lari, tetap duduk di situ. Oke, teman-teman pernah lihat jenis ular yang seperti ini? Kira-kira untuk namanya apa? Oke, dari sini ular apa? Sanca. Sanca apa? Bang. Sanca. Kembang. Apa mana? Batik. Terus
Lure. Oke, namanya sanca. Kalau di Jawa nyebutnya ulo sawo, bener gak sih? Ular sawah, ular sanca, ulo sawo itu sama. Piton itu juga sama. Untuk yang ada di depan biasanya orang-orang menyebutnya itu ular sanca sanca kembang. Iya enggak? Sanca kembang, tapi sebenarnya namanya bukan sanca kembang karena udah yang karena tembutuh dari turun temurun kita cuma yang dengar sawo kembang, sawo kembang, sawo kembang, akhirnya kita lihat ular yang seperti ini namanya sanca kembang. Padahal ini namanya sanca batik. Bukan sanca batik. Namanya sanca. Bukan, lure. Banyak sekali di sini, di gorong-gorong, di persawahan banyak sekali. Kalau yang namanya sanca kembang itu ularnya malah justru lebih pendek dan warnanya pun akan cenderung hijau. Itu sudah masuk hewan yang akan punah, makanya sekarang dilindungi untuk hewan tersebut. Tapi kalau untuk yang sanca batik, nah ini dia yang ada di belakang. Satu, dia tidak berbisa, tapi dia punya lilitan yang sangat kuat. Oke, ada yang mau handling langsung? Coba kan yang Berarti orang kaya sing nyebut aku kaya wani orang kae. Oh, yang buka aku berarti enggak itu. Oh. Ya, untuk ular yang sanca batik tersebut bisa ukurannya sampai besar, bahkan sepaha orang dewasa lebih. Untuk ular tersebut ketika udah ukurannya lebih dari 1 lengan tidak boleh handling, melakukan handling secara sendirian. Harus ada rekan karena tenaganya yang terlampau kuat. Oke, nggak ada yang mau handling untuk sanca. Ayo Putra mau. Yang ikut saya ayo, berani enggak? Rai, Rai Wanura. Aja dipateni meneh. ini Abi berani mundur. Mundur udah gitu ya. Habis naik dari turun. Aja dibanting. Colna. Nah. Wah, idola baru ini, ye. Oke, cewek yang ada mau di sini. Gile, mau cewek di sini. Barengan 2 orang enggak Bang? Ke Putra itu. Oh, marah. Kono ngomong ana ulo nek di golek buntute.
Oke, cukup ya. Oke, terima kasih ya. Oke, yang perlu diperhatikan ketika kita mau menangkap ular, ketika kita udah tahu itu ular yang berbisa dan kita mau free hunting, jangan terlalu ujung nangkapnya di ujung ekor ya, karena apa, nanti ujung ekor itu nanti bisa putus. Ketika putus nanti malah panik lagi, lihat ularnya jatuh lagi meneh gitu tadi. Oke ya, yang agak ke atas saja. Yang penting satu, jangan pernah terlalu ditekan megangnya. Kalau sampai ditekan pasti dia akan menggigit juga. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada. Ya langsung masak berarti ini ya. Rica. Oke, teman-teman, untuk ini yang terakhir Bang, lah juga udah jam segini. Kira-kira teman-teman jika tergigit ular, langkah pertama apa yang akan teman-teman lakukan dari sini? Ditali. Apa? Dicuci. Kasih obat. Tugel. Masrah. Oke, good. Oke, enggak bertanya teman-teman. Oke, ketika kita digigit ular, dan di sini yang saya akan kasih contoh itu kan ketika kalau kita digigit ular yang berbisa. Kalau tidak berbisa jelas tidak akan timbul efek apa-apa kecuali satu infeksi. Dan kedua, hal yang paling berbahaya ketika digigit ular tidak berbisa adalah gagal jantung karena saking paniknya. Oke, yang kalau yang akan kita contohkan ini adalah ular ketika kita digigit ular yang berbisa. Cara mengidentifikasi ketika kita digigit ular yang berbisa, ada yang tahu? Cara mengidentifikasi gigitan, jenis gigitan ketika kita tahu itu bahwa itu ular berbisa atau tidak. Membengkak. Iya. Mati rasa. Oke, ketika digigit ular yang tidak berbisa adalah satu, tidak akan mengalami yang namanya pendarahan karena di situ darah akan membeku. Untuk jadinya darah justru malah tidak keluar dan biasanya akan meninggalkan 2 titik hitam di situ. Kecuali ular yang tidak berbisa. Kalau ular yang tidak berbisa seperti ini jelas mengeluarkan darah. Yang kedua, bekas gigitannya atau giginya banyak. Bekas giginya banyak. Itu untuk ular yang berbisa. Oke. Terus kalau kegigit, langkah pertama yang harus dilakukan, satu, jangan panik. Oke, walaupun itu sangat susah, apalagi tahu kalau itu ular yang berbisa. Lar pernah panik sekolah bisa, ini kan pasti panik. Oke, untuk nomor pertama pasti digarisbawahi di situ, jangan panik. Yang kedua apa? Tenang ya, jangan panik. Oke, apalagi? Ada lagi? Memindahkan korban ke tempat yang lebih aman, ke tempat yang lebih teduh. Intinya kanan kiri dari lingkungannya aman. Paham ya? Yang kedua, yang ketiga apa? Pasrah dengan. Yang ketiga apa? Melakukan yang namanya imobilisasi atau kita membuat pembedaian di situ seperti orang yang sedang patah tulang. Seperti orang yang patah tulang, tangannya kita bidai menggunakan kayu atau pernah tahu yang namanya bidai teman-teman? Tahu? Emang tahu. Pembidaian itu loh. Sebentar, saya kasih tahu dulu yang namanya pembidaian. Kayu pipit biasanya. Dari karo tali.
Oke, ketika nanti kita rigid ya, setelah tadi jangan panik, yang kedua dipindahkan ke tempat yang lebih aman, lebih teduh, lebih aman dari lingkungan sekitar. Yang selanjutnya adalah melakukan pembidaian, fungsinya ada supaya bekas gigitan tidak terlalu banyak merangsang sel-sel untuk bergerak. Paham ya? Contohnya seperti ini pembidaian ya. Ketika digigit sama seperti saya di tangan tadi, pembedaiannya adalah kita menggunakan kayu yang lebih, intinya supaya satu lurus, tidak ada pergerakan tambahan atau pergerakan yang lain, baru di tali. Oke teman-teman, mungkin besok atau nanti akan dapat materinya, jadi teman-teman nanti tanya aja video itu seperti apa. Oke ya, paham ya? Tapi setidaknya seperti ini untuk mengurangi pergerakan. Oke, terus selanjutnya kira-kira apa? Untuk ditali tadi ada ya, ditali ada namanya ditali. Kalau ditali dalam materi disebutnya torniket atau menghambat laju jalan darah. Itu untuk materi yang dulu. Karena apa? Setelah ditorniket itu ketika kita melakukannya ketika kita jauh dari yang namanya medis. Ketika kita torniket, kemungkinan besar nanti ketika sampai di medis pasti akan yang namanya diamputasi, karena nanti jenis racun bisa tersebut akan berkumpul di daerah torniket tersebut. Terus langkah terakhir adalah medis, tetap lari yang namanya medis. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, cukup berurusan saya dan Mas Lukas melihat teman-teman semuanya semangat ngobrol sendiri-sendiri maksudnya, atau semangat mengikuti materi. Intinya kalau semisal ada pertanyaan bisa diajukan sekarang, kalau enggak akan kita tutup acaranya. Ada? Oke, terima kasih buat semuanya. Selamat melanjutkan kegiatan selanjutnya. Terima kasih buat semuanya atas perhatiannya. Setelah ini sudah jam selesai. 20 harus berkumpul di sini semua dengan membawa tikar dan alat sholat. Semakam. Sing Kemudian, sholat, sing ora sekarang sholat mau tetap lanjut pulang wajib dulu, kumpul. karena sudah waktunya mancing maghrib. 18.20. Silahkan Sampai jumpa di dikondisikan konten waktunya berikutnya. dengan sebaik Materi ini mungkin. sungguh sangat bermanfaat. Terserah, yang penting 18.20 kumpul di tengah Dadah. lapangan dengan Oke, ini sudah selesai. Lah iki bose. Oh, bose pala. Iya. Wah, arep mulai. Oh, tak kira arep mulai. Oke. Let's go. Ini sudah waktunya maghrib. Ini anak-anak dulu apa? Masuk ke tenda istirahat. Kalau yang belum mandi, mau mandi ini sekalian setelah maghrib. Nah, nih lagi copot sapa itu nih, cuy. Nah, nih. Oke. Let's go. Pulang mantuk kontur ya. Iya jelas ya. Raketa. Buka ra. Buka ra.